Banjir bandang di Bali. Selamat datang di PUS, pesan untuk setiap hati dari Urincan Siahaan. Salam PUS, belajar dari sesuatu membuat kita cerdas. Pelajaran hidup dari banjir bandang di Bali. Sahabat, pernahkah kita merasa aman dengan kehidupan kita? Rumah kita berdiri kokoh, keluarga kita sehat, pekerjaan kita lancar, lalu kita berpikir semuanya akan selalu seperti ini. Namun, banjir bandang di Bali mengingatkan kita bahwa dalam sekejap semua bisa berubah. Hari ini saya ingin mengajak kita merenung bersama, mengambil pelajaran berharga dari peristiwa itu. Bayangkan suasana Bali hari itu, langit gelap, hujan deras, turun tanpa henti. Sungai yang biasanya tenang, tiba-tiba meluap. Air keruh bercampur lumpur, kayu, dan batu besar meluncur deras dari hulu. Rumah-rumah yang berdiri puluhan tahun roboh dalam hitungan menit. Jembatan yang menjadi penghubung antar desa hanyut terhapus arus. Orang-orang berteriak, ada yang berlari mencari keluarganya, ada yang hanya bisa pasrah berdoa sambil memeluk anaknya erat-erat. Di tengah kepanikan, ada juga pemandangan yang menyentuh. Tetangga yang menggendong anak kecil tetangganya. Relawan yang menembus derasnya arus demi menyelamatkan orang tua. Kisah nyata, seorang ibu bercerita, rumahnya hilang tersapu arus. Tetapi dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, saya kehilangan rumah, tapi saya masih punya keluarga. Itu sudah cukup membuat saya bersyukur. Banjir bandang ini bukan hanya peristiwa alam, ia adalah pesan kehidupan. Pelajaran hidup. 1. Kerapuhan hidup. Hidup ini rapuh. Pagi kita masih berkumpul dengan keluarga, sore bisa kehilangan rumah atau orang tercinta. Banjir bandang mengingatkan kita, jangan sombong dengan harta atau jabatan. Semua bisa hilang dalam sekejap. Yang paling berharga adalah waktu yang kita gunakan dengan baik dan hubungan kita dengan sesama. 2. Kekuatan persaudaraan. Dalam bencana, orang tidak lagi bertanya, kamu suku apa, agamamu apa, pekerjaanmu apa. Yang ada hanya satu kata, tolong. Kita melihat warga, relawan, aparat, semua bersatu mengevakuasi korban. Inilah bukti bahwa perbedaan bukan penghalang ketika kita menghadapi tantangan bersama. Pertanyaannya, kalau saat susah kita bisa bersatu, mengapa saat damai kita sering terpecah? 3. Keseimbangan dengan alam. Alam memberi kita banyak berkah, air, udara, tanah, hutan. Tetapi ketika kita merusaknya, menebang pohon sembarangan, membuang sampah ke sungai, mengabaikan tata ruang, maka alam membalas. Di Bali, masih ada desa adat yang menjaga hutan dengan kearifan lokal. Mereka percaya menjaga hutan sama dengan menjaga kehidupan. Pelajarannya jelas, kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. 4. Kesiapan mental dan spiritualitas. Bencana mengingatkan kita bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Maka kita perlu siap bukan hanya secara fisik, tapi juga mental dan spiritual. Kisah nyata, seorang bapak yang selamat dari banjir berkata, saya kehilangan semua harta, tapi saya tidak kehilangan harapan.
Karena saya masih bisa bekerja, masih bisa berdoa, masih bisa hidup. Inilah makna kesiapan. Hati yang tabah, jiwa yang kuat, dan iman yang kokoh. Bayangkan, bagaimana jika hari ini rumah kita hanyut, keluarga kita terpisah, atau harta kita hilang, apa yang masih tersisa? Pelajaran terbesar adalah jangan tunggu bencana untuk berubah. Gunakan waktu sekarang untuk berbuat baik, saling menyayangi, dan menjaga bumi yang kita pijak. Sahabat, mari kita simpulkan. Pertama, hidup ini rapuh. Dua, persaudaraan itu kuat. Alam harus dijaga. Mental dan spiritualitas harus selalu siap. Pesan untuk setiap hati hari ini, jangan tunggu banjir bandang untuk sadar bahwa kita harus saling menjaga kehidupan. Terima kasih sudah menyaksikan post hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share konten ini kepada semua hati lainnya. Dan juga dapat follow saya di Facebook dan Instagram, Rincan Siahaan. Sampai ketemu di episode post berikutnya. Post pesan untuk setiap hati.